melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Iya, Pak Arief sudah disebutkan semua, bahkan tingkat kejahatannya lengkap gitu ya. Predator seks, pecandu narkoba, pedofil saya bisa katakan. 3 diantaranya anak di bawah umur, Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi ini seperti yang diakui oleh yang bersangkutan, inisial F, Fajar ini, itu diawali dari pertengahan tahun kemarin. Dia, mohon maaf, dia memesan secara online melalui aplikasi yang 6 tahun atau dibilang tadi anak pertama itu dilakukan kekerasan. Kemudian dibayar, menurut pengakuan yang bersangkutan, dibayar sejumlah uang cukup mahal, 3 juta. Dan dia rekam itu, rekam sendiri. Kemudian Desember tahun lalu itu yang anak 2. Baru diulangi lagi yang Januari tahun ini. Nah, yang sekarang jadi masalah, aplikasi saya coba menelusuri, ternyata bisa di aplikasi yang dipakai sama si oknum mantan Kapolres Ngada ini. Kita sebut saja namanya, Pak. Pak Fajar ini. Itu aplikasi bisa ada pilihan. Apakah kita mau cari yang muda, perempuan muda, atau anak muda, maksudnya yang laki. Unbelievable. Jadi maksud saya begini, mereka itu semua berdomisili di Kupang dan di hotel tidak saya sebutkan tempatnya. Nah, artinya begitu dia pesan booking online, ada yang nganterin ke hotel tersebut, Mbak. Ini sebaiknya juga harus ditelusuri. Berarti kan mereka ini kan available di daerah Kupang dan sekitarnya. Jadi kebetulan Mabes Polri kan punya Direktorat Cyber dan ada di 8 cabang, di 8 Polda. Ini mestinya harus dipentelengi juga, harus dimonitor. Aplikasi-aplikasi yang memang menawarkan booking online ini. Sindikat perdagangan anak secara seksual ini eksploitasi. Benar, kalau saya tidak mengulang lagi ya kepada Fajar ini kan dia seperti melakukan eksploitasi pelecehan seksual di bawah umur 3, kalau 1 udah dewasa umur 20 tadi. Kemudian yang kedua, dia juga masuk kategori ini, dia kena pornografi dan IT karena dia mengupload. Syukur-syukur yang otoritas di Australia itu sejak zaman kami jadi Interpol itu kita punya hubungan baik. Jadi dari Australia melaporkan kepada PPA kepada Mabes Polri melalui Hupinter punya daftarnya. Itu yang disayangkan. Mengapa kemudian kita tidak bisa mendeteksi secara internal, Pak? Begini, karena kan kemungkinan aplikasi yang booking online itu servernya ada di luar. Jadi kita untuk bisa menelusuri kita mengalami kesulitan. Nah, maksud saya ini juga harus dipikirkan. Kan kita sudah punya teknologi bisa memblokir aplikasi yang jual-jual yang enggak yang sembarangan tadi, bernuansa seks dan perdagangan orang, anak di bawah umur. Tapi juga jangan lupa ada yang mengantarkan datang ke hotel itu orang dari
Nusa Tenggara juga di Kupang, dan mereka kan di sana mungkin butuh uang, Bang. Kalau yang pertama yang pertengahan tahun lalu dikasih bayaran 3 juta dengan kekerasan seksual direkam sama Fajar, kemudian yang Desember tuh dikasih uang mungkin 500.000, yang bulan Januari kemarin 1 juta, Mbak. Nah, ini harus kita pikirkan. Kemudian kita juga harus melihat pada waktu dia ditangkap sama Propam, dibantu di backup sama Propam Mabes Polri, yang bersangkutan mengaku dan si korbannya sudah dikonfirmasi mengiyakan. Jadi sudah klop. Nah, satu lagi yang kami dapatkan bahwasanya beliau di tes urin positif narkoba. Berarti kan pada waktu mau mengeksekusi atau mau main, dia gunakan narkoba. Dengan dia gunakan narkoba itu dalam kondisi fly mungkin, dia mungkin secara nggak sadar, mungkin sudah nggak ingat berpikiran rasional, dia upload. Nah, upload itu kalau dia upload itu kan kami juga saya sebagai seniornya itu merasa heran juga, kenapa? Dia kan Kapolres. Itu dia, ini Kapolres ini bukan jabatan main-main Pak Arief, ini jabatan seksi, idaman semua polisi. Iya, itu istilah dari saya, Mbak, idaman, dreaming, Mbak. Saya pun mau jadi Kapolres harus melewati beberapa tahap, lulus Akabri, lulus PTK, lulus Sespimen, ya kan? Itu harus bisa jadi Kapolres, semua rebutan, Mbak. Nah, itu dia, sudah ada banyak tahapan Pak sebenarnya, ada Sespimpol, kemudian Sespimti dan lain-lain. Apakah tidak ada asesmen secara psikologis untuk bisa mendeteksi nih hal-hal semacam ini? Nah, begini, pada waktu zaman kami jadi lulus Sespim, itu sebelum menjadi Kapolres, itu kita ada namanya Susjap Kapolres. Dan kita juga dievaluasi, di assessment oleh SDM Polri, baik secara mental, secara akademis, secara psikologi, cocok nggak saya ini jadi Kapolres, kan gitu. Nah, mungkin ini juga bisa dijadikan masukan juga untuk SDM untuk lebih teliti lagi. Nah, satu lagi, Mbak, yang belum saya sampaikan, pada waktu dia diperiksa itu dia menjelaskan bahwa dia dulu pernah masa kecil pernah mengalami trauma juga. Oh. Dia ngomong gitu waktu diperiksa itu. Kita lihat tadi waktu di konferensi pers, mukanya seperti innocent. Ya kan, disuruh buka masker, dia mau buka-buka, cuman sama petugasnya dinaikkan lagi. Dia kayak nggak merasa bersalah. Ini yang harus kita periksa, ya kan? Kenapa kok seperti itu? Nah, pada waktu dia sekarang begini, itu memalukan dirinya sendiri, komunitas alumninya, kemudian yang lebih besar lagi keluarga. Itu dia. Dia punya istri, punya anak, dia punya institusi begitu besar. Kan luar biasa. Ya, Pak Arief, tapi kemudian kita juga harus berhati-hati juga nampaknya dengan pengakuan dari tersangka dalam ini AKBP Fajar. Ada trauma tersendiri masa kecil yang kemudian membuat dia harus melakukan hal ini. Ini hanya sekedar alibi atau bagaimana, Mas Reza? Lagu lama lah, istilahnya adalah ironi victimisasi. Bagaimana seorang bandit, bagaimana seorang berdebah akhirnya mencoba untuk menggeser persepsi publik bahwa saya adalah orang yang tidak berdaya. Saya adalah korban. Apa yang saya lakukan hari ini adalah sisa-sisa atau jejak trauma masa silam. Kita tidak bicara tentang orang dengan tingkat kecerdasan di bawah. Kita bicara tentang orang pilihan. Pak Arief sebutkan Kapolres itu jabatan pilihan. Betul. Apalagi dia adalah seorang aparat penegak hukum. Tidak ada alasan apapun. Tidak akan saya terima dalih atau klaim bahwa karena anggaplah betul-betul dia pernah mengalami victimisasi seksual ketika kecil. Lalu itu akan dijadikan sebagai hal yang meringankan. Tidaklah, nol besar itu bagi saya. Sekali lagi karena dia adalah seorang penggawa hukum. Justru menurut saya, orang yang mencoba untuk menggelincirkan persepsi publik semacam ini, patut dipertimbangkan itu akan jadi hal yang memberatkan. Karena alih-alih secara jantan mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan, justru mencoba merebut simpati dengan membangun narasi-narasi yang seolah saya melakukan ini karena tidak berdaya. Saya akan tidak membeli narasi-narasi pembelaan diri semacam itu. Satu hal, dia kan katanya pakai narkoba. Dia pejabat. Cek kualitas kerja dia, apa keputusan yang dia hasilkan, apa disposisi yang pernah dia tulis, apa instruksi kepada bawahan yang pernah dia berikan. Artinya, kemungkinan korban banyak. Karena apa? Menyangkut kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan ngawur yang sudah dia bikin selama dia menduduki jabatan sebagai Kapolres di bawah pengaruh narkoba. Itu dia. Jadi tolong kita jangan hanya melihat konon ada 3 atau 4 orang tanda petik saja. Tapi barangkali seluruh masyarakat di satuan wilayah itu jadi korban dia.
korban pembuatan keputusan kepolisian yang rusak parah akibat Kapolresnya berada di bawah pengaruh narkoba. Pak Rianto, respon Anda Pak? Ya itu dugaan seperti itu mungkin juga ya. Karena orang ini berbuat yang ketahuan gitu, pasti yang nggak ketahuan kan banyak gitu. Ya. Cuman sayangnya saya telepon ke Kapoldanya, Pak ini anak ini sudah 2 kali jadi Kapolres loh. Oh. Dan rekodnya itu bagus gitu. Itulah makanya itu di dalam polisi itu ya, antara kualitas profesional dengan mentalitas itu nggak berjalan selalu sama. Justru kalau saya lihat di dalam kepolisian itu ya, justru orang prajurit atau pejabat yang bermoral jelek itulah harus diwaspadai. Istilah saya dulu gini ya, seorang penyidik ya, karena dulu saya di reserse ya, penyidik itu ya, kalau itu pinter, itu belum tentu baik. Justru malah berbahaya kalau moralnya jelek, dia pinter sekali meres. Itu yang terjadi ya, sama juga dengan ini. Ini rekodnya katanya bagus, tegas dan ucapan dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan kayak gitu. Dugaan tadi apakah ini di belakang itu masih banyak lagi? Itu ya kan, patut untuk jadikan bahan penyelidikan untuk selanjutnya gitu. Jadi saya setuju tadi ya, tidak berhenti kepada bahwa dia udah berbuat gitu, udah kemudian dihukum gitu ya, kemudian tidak dilakukan penelitian lebih lanjut kira-kira dampak daripada ataupun kegiatan yang sudah dilakukan dia sesungguhnya itu. Tetapi saya ya melihat ini sekarang ini, dia sudah diproses secara tepat dan PTDH itu sudah pasti. Tidak perlu bukti-bukti yang kuat. Itu polisi tegas, tapi kalau untuk pidananya ya itu nanti masih akan diperdalam lagi. Karena pidana itu kan melibatkan semua direktorat loh tadi, narkoba, cyber, kemudian PPO, PPA itu masuk ke situ semua, sehingga nanti akan didalami apa yang sesungguhnya dia kualitas kejahatan dia itu sampai di mana. Itu dia kualitas kejahatan sampai saya di mana? menghimbau ya kepada korban-korban itu, mumpung sekarang udah lagi digini, tolong muncul yang tadinya dibilang ketakutan dan sebagainya, dihimbau, dipancing supaya bisa menambah, jangan sampai kita hanya menduga-duga tapi kenyataannya kayak gitu. Itu dia potensi pasti adanya korban-korban lainnya. Ini kemudian Mbak Ledi harus menjawab hal ini. Sesaat lagi Mbak Ledi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.